Real Madrid siapkan manuver besar untuk Virgil van Dijk di 2025. Real Madrid dikabarkan tengah menyusun rencana ambisius untuk merekrut kapten Liverpool, Virgil van Dijk, pada 2025. Bek asal Belanda ini memukau banyak pihak dengan performa briliannya di Liga Inggris musim ini, termasuk aksi gemilangnya dalam kemenangan 2-0 atas Los Blancos di Liga Champions UEFA. Meski menjadi pilar penting di Anfield, masa depan Van Dijk masih tanda tanya. Kontraknya akan habis pada akhir musim 2024-2025, sementara negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu. Spekulasi kepindahannya ke Real Madrid kian menguat, terutama setelah Madrid dikabarkan mengincar Trent Alexander-Arnold. Dengan lini pertahanan yang tengah dilanda krisis akibat absennya David Alaba, Real Madrid memandang Van Dijk sebagai solusi potensial untuk memperkuat skuad mereka. Jika Liverpool gagal memperbarui kontraknya, El Real siap bergerak cepat untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Luis Diaz di persimpangan, kontrak baru Liverpool atau godaan Barcelona. Luis Diaz, penyerang sayap Liverpool asal Kolombia, kembali menjadi sorotan setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Barcelona. Meski kontraknya di Anfield masih berlaku hingga Juni tahun 2027, negosiasi perpanjangan disebut menemui hambatan. Pemain berusia 27 tahun itu membuka peluang hengkang jika situasinya mendukung, meskipun ia tidak terburu-buru meninggalkan Liverpool. Musim ini, di bawah pelatih Arne Slot, Diaz tampil gemilang dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 22 laga. Fleksibilitasnya, termasuk kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah, membuatnya menjadi aset penting bagi tim. Barcelona dilaporkan tertarik, tetapi belum mengambil langkah konkret karena tantangan finansial dan fokus pada pemain lain seperti Nico Williams. Selain Barcelona, Paris Saint-Germain dan AC Milan juga disebut memantau situasi Diaz. Liverpool, di sisi lain, masih memprioritaskan pembaruan kontrak pemain kunci seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold. Namun, ketertarikan klub-klub besar pada Diaz membuat pembicaraan ini semakin krusial bagi masa depan sang pemain. Ketika Everton melewatkan kesempatan emas merekrut Erling Haaland, striker tajam Manchester City, ternyata pernah hampir bergabung dengan Everton di usia remaja. Aaron Lennon, mantan pemain Everton, mengungkapkan bahwa Haaland sempat mengunjungi fasilitas latihan Everton di Fiends Farm saat berusia 15 atau 16 tahun. Namun, rencana ini ditolak oleh pemilik klub, Farhad Moshiri, meski biaya transfernya hanya sekitar 40 miliar rupiah. Steve Walsh, direktur sepak bola Everton kala itu, melihat potensi besar dalam diri Haaland, yang saat itu masih bermain di Norwegia. Sayangnya, manajemen klub memilih untuk tidak melanjutkan proses transfer dan malah mendatangkan pemain seperti Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun, dan Sandro Ramirez, yang kontribusinya tidak sebanding dengan dampak Haaland di masa depan. Haaland kemudian membuktikan potensinya dengan karir gemilang di RB Salzburg, Borussia Dortmund, hingga Manchester City, di mana ia mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak Premier League dalam satu musim. Keputusan Everton untuk melewatkan Haaland kini dianggap sebagai salah satu peluang besar yang hilang dalam sejarah klub. Guardiola pertimbangkan langgar tradisi transfer Januari di tengah krisis Manchester City. Manchester City menghadapi tantangan besar musim ini setelah kalah dalam 8 dari 11 pertandingan terakhir, sebagian besar akibat krisis cedera yang melanda pemain kunci seperti Rodri. Dalam situasi ini, Pep Guardiola mengindikasikan bahwa City mungkin melanggar kebiasaan mereka yang jarang aktif di bursa transfer Januari demi memperkuat skuad. Guardiola menyatakan bahwa timnya biasanya hanya mendatangkan pemain jika ada kebutuhan jangka panjang, seperti ketika mereka merekrut Aymeric Laporte pada Januari tahun 2018. Namun, tekanan untuk memperbaiki performa di tengah kompetisi yang semakin ketat membuat City mempertimbangkan opsi belanja pemain, dengan nama-nama seperti Martin Zubimendi dan Bruno Guimaraes mulai dikaitkan. Meski demikian, Guardiola tetap percaya bahwa solusi terbaik adalah memulihkan kebugaran pemain yang cedera dan memaksimalkan potensi skuad yang ada. Dengan selisih 9 poin dari pemuncak klasemen Liverpool dan posisi di Liga Champions yang belum aman, City harus mengambil keputusan bijak untuk menyelamatkan musim mereka.